Selamat datang di Habis Nonton episode ke-95,0 atau 95.0, sebuah review no spoiler dari film yang berjudul Roh. Atau dalam bahasa Inggris Soul. Tapi jangan salah, ini bukan Soul yang animasi, yang film Pixar. Ini adalah Roh, yang merupakan film asal Malaysia. Dan sebelum kamu mulai atau melanjutkan nonton video ini, disclaimer di awal, kemungkinan besar pendapat kami tidak sesuai dengan review-review lain yang beredar di YouTube maupun di internet ya. Tapi kami cukup setuju dengan IMDb yang memberikan nilai atau mengumpulkan nilai senilai 6,5 dari 100-an lebih vote. Kami cukup setuju lah dengan nilai di IMDb. Jadi Roh atau Soul adalah film tahun 2019 asal Malaysia berbahasa Melayu yang merupakan indie art house horror film. Oh, art house banget. Kalau lu suka film art house dan mungkin lu juga suka Roh, ya jangan dilanjutkan lah nonton review ini. Bercerita di masa lalu, sebuah keluarga tinggal di sebuah hutan. Kedatangan tamu seorang anak perempuan yang aneh yang memberikan sebuah prediksi atau cenayangan yang menyeramkan. Itu belum sinopsisnya, itu pembukaan di Wikipedia. Jadi Roh ini dirilis di bioskop pada 6 Agustus 2020 di Malaysia dan Singapura. Ini juga ditayangkan. Kenapa banyak reviewer Indonesia yang nge-review itu karena pada Jogja Netpack Festival yang lalu ini salah satu film yang ditayangkan, dan sebenarnya banyak reviewer dan pencinta film suka, mungkin orang yang cocok dengan film art house gitu ya. Jadi ini juga merupakan film Malaysia yang dikirim sebagai contender atau kontestan dari Best International Feature Film pada Academy Award ke-93 atau Oscar ke-93. Ya, pokoknya gitu ya. Jadi sinopsisnya sendiri adalah belakangan. Kita to the point dulu. Ya, film ini bagus atau enggak, layak ditonton atau enggak. By the way, film ini sekarang bisa ditonton di Klik Film. Klik Film, lu bisa langganan dengan sekitar beberapa belas ribu gitu, 10.000 lebih dikit untuk seminggu. Nah, lu bisa nonton di laptop, bahkan bukan cuma di TV, di tablet dan handphone kayak Netflix kalau yang paling murahnya gitu. Bagus atau enggak, layak nggak langganan Klik Film untuk nonton Roh? Menurut saya tidak. Maaf ya. Ya, terserah Anda mau mengatakan kita ini awam, tidak mengerti film art atau apa, menurut saya tidak peduli dengan pendapat Anda. Roh ini jelek menurut saya. Iya, aduh. Ya gitu deh. Pokoknya menurut kami film ini, kami nonton juga karena hype ya. Jadi kan orang pada bilang bagus ya kan, bahkan yang bilang bagus adalah orang-orang yang biasanya pendapatnya saya dengarkan dan saya cukup cocok. Tapi kali ini I beg to differ. Saya merasa berbeda ya. Roh menurut saya film yang jelek. Enggak jelek banget, tuh hancur sampah gitu, enggak, jelek aja. Enggak sebagus kata orang, enggak sebesar hype-nya. Dan tentu saja Anda tidak perlu untuk langganan Klik Film hanya untuk menonton Roh. Ya. Jadi sinopsis dari Roh ini adalah dua anak menemukan seorang anak kecil. Jadi gini dulu deh, ada keluarga tinggal di hutan. Terdiri dari seorang ibu dan dua anak, yaitu anak cewek perempuan, lebih gede, kakaknya namanya Along, adiknya namanya Anga, cowok. Suatu hari mereka ke hutan, ketemu seorang anak perempuan yang lebih kecil dari mereka ya, tapi kelihatannya aneh. Lalu mereka karena baik, mereka tolong, mereka bawa pulang. Anak ini kan kayak kotor dan sebagainya, dirawat lah, dikasih makan dan sebagainya. Keesokan harinya, paginya, anak itu tiba-tiba ngomong. Saat purnama datang, inilah yang disebut sebagai prediksi ataupun cenayangan mengerikan dari si anak perempuan tersebut. Saat purnama datang, kalian semua akan mati.
The following morning, the young girl makes a prediction that everyone in the family will die. Ya, jadi setelah prediksi itu bergulirlah cerita. Iya. Kejadian-kejadian buruk mulai menimpa keluarga itu. Oke, diperankan oleh Farah Ahmad sebagai Mak, Mia Farhana sebagai Along, anak perempuan, Harith Hazik sebagai Angah, anak laki-laki, Namron sebagai pemburu, Junainah M. Lojong sebagai Tok atau old lady atau nenek-nenek, dan Putri Kasih sebagai adik, the young girl atau anak yang aneh itu ya. Jadi ini kan begitu banyak pujian ya. Kenapa kita tidak cocok? Kita akan bahas positif dan negatifnya. Mulai dari positifnya dulu. Positifnya apa? Ya, positifnya ini cuma apa ya? Ya luka-luka, darah-darah, kotor-kotornya. Gore. Ya, itu dapet lah. Maksudnya apa make upnya gitu-gitu bagus sih gitu. Warna darahnya bagi gitu. Terus bagi aku itu aja ya. Ya plot twist ada tapi ya tidak memuaskan. Ya udah gitu aja. Itu aja. Oke. Kalau dari saya positifnya nih ya. Jadi gini, film yang gue suka baik horor maupun suspense itu contohnya kayak Hereditary, kayak Get Out. Kalau suspense mungkin kayak Seven, kayak Zodiac gitu ya. Nah, hal-hal yang membuat film-film itu bagus tidak ditemukan di film ini menurut gue. Tapi kalau gue harus mengatakan positifnya, sinematografinya bagus ya, kelihatan film ini adalah film yang niat dan emang nyeni gitu. Pengambilan gambar, settingnya itu niat, kelihatan bagus. Ada metaphorical atau metafora perumpamaan yang terasa memang di film ini, menyampaikan pesan atau kritisi tentang manusia dengan ketuhanan gitu ya. Khas Malaysia gua rasa yang lebih religius negaranya gitu. Ya udah, tapi sampai situ aja sih. Gua nggak merasa acting anak-anak di sini bagus ya, lebih bagus di Yon Limam atau Lek Piar San Hain, film Myanmar yang kami bahas di episode lalu. Kalau lu belum nonton, ya itu. Lalu langsung aja masuk ke negatifnya. Kalau negatifnya gimana? Aduh, negatifnya taruh bikin Berderet. udah bikin list ya. Bagi aku film ini lama ya, pelan kita nonton ini ya, maksudnya sampai tidur dulu, besoknya baru lanjut nonton. Betul. Lagi. Sampai istirahat. Udah kayak nonton film India di bioskop India. Ada istirahatnya. Ya mungkin apa karena nggak sesuai selera ya. Tidak ada eye candy ya. Tokohnya ada berapa sih ya, bisa dihitung kok ya. Tokohnya sedikit. Tokohnya sedikit, Nggak ada yang cakep. Aduh maaf ya gitu. Maaf ya, namanya Maaf juga ya. di hutan ya kan. Iya, ya kan di hutan bisa ada yang cantik. Oh iya benar juga, maaf nih. Tarzan cakep tuh. Iya, nggak ada yang enak dilihat lah gitu. Ya makanya mungkin karena itu makanya dibikin kotor-kotor berdarah-darah bagus kali. Enggak loh, maaf ya, maksudnya yang cantik berdarah lebih serem menurut aku sih ya. Ini sorry ya. Perempuan Tanah Jahanam, Tara Basro enak dilihat pak. Iya. Marisa Anita enak dilihat pak. Itu yang jadi cowok juga siapa sih? Aryo Bayu. Mungkin bagi cewek-cewek ganteng ya kan. Iya, jadi di kampung, di desa belum tentu tidak enak dilihat. Apakah Malaysia tidak punya aktor-aktris yang bagus atau bagaimana ini? Ya kan makanya sampai ada si Manis Jembatan Iya. Ancol kan hantu cantik. Betul. Gitu. Lu kalau lu mama di sini ada Sofia Lacuba bisa. Ya udah itu, maaf ya, agak dangkal. Agak fisik ya. Iya. Terus nah ini kan ceritanya kan dia keluarga kan, ibu satu anak dua. Nah ini entah masalah acting atau disuruh kayak gitu, Atau aku mungkin ceritanya orang zaman dulu iya, gitu ya. dulu, aku ngerasa kayak ibunya tuh nggak sayang sama anak-anaknya. Ya, ikatan mereka sebagai ibu dan anak keluarga tuh tidak kelihatan sama sekali. Kayak kekhawatiran terhadap anaknya itu baru kayak dangkal di akhir-akhir pas udah sekarat-sekarat baru sedikit gitu loh. Di awal-awal kayak anaknya disuruh dimarahin apa kayak gitu. Apa karena miskin jadi marah-marah gitu. Nggak tahu ya itu ya.
ya dia memperlakukan anak-anaknya kayak temen doang, kayak ya diperlakukan seperti orang dewasa, disuruh apa, boleh pergi sama orang asing apa yang kayak gitu gitulah. Aku lihat kok, ini bukan keluarga, ini kayak cuma 3 orang asing yang kebetulan bareng di sebuah rumah, lalu di hutan, lalu mengalami hal-hal gitu aja. Gitu. Yeah. Jadi Roh ini disutradarai oleh Emir Ezwan ya, dan bukan cuma di Indonesia sebenarnya, masuk ke festival Singapore International Film Festival, ya banyak lah gitu. Jadi ya serah, kembali lagi kalau lu bilang wah lu nggak ngerti film festival, ya udah. Tapi kalau film-film yang lain pernah gue tonton masuk festival, gue bisa menerima juga. Kayak misalnya Parasite itu kan masuk, menang Palme d'Or gitu, festival. Jadi mungkin ini adalah film yang bagus secara festival tapi tidak bagus secara populer. Berarti kalau Parasite itu adalah film yang bisa diterima secara festival maupun secara populer gitu loh. Negatifnya nih ya, ceritanya nggak ada yang spesial menurut gua. Orang di hutan mengalami pengalaman supranatural, kejadian-kejadian hantu-hantu, ya udah. Terus acting juga tidak spesial. Apa? Aktor-aktor cilik itu tidak ada yang menggugah, tidak membuat gue ingin memuji mereka, padahal gue sangat cheap dengan anak kecil. Film Myanmar itu udah gue puji, padahal dia hanya being cute, being sweet. Ini enggak. Dan bukan berarti karena mereka nggak being sweet gitu. Ini kan film horor dan mereka tertekan gitu atau ketakutan. Nggak ada tuh acting yang ketakutan sampai gue bilang wah gila nih anak bisa acting. Kagak ada juga. Orang dewasanya juga actingnya biasa saja. Cerita sudah biasa, acting sudah biasa. Slow burnnya unbearable. Lambatnya luar biasa. Cerita dan plotnya lambat sekali sampai membuat saya mengantuk. Biasanya saya kalau nonton filmnya bagus, ngantuk saya hilang. Ini saya sampai menunda-nunda, sampai pengen ngelanjutin aja, aduh gimana nih gitu. Ini ngabisin 3 hari buat kita buat nontonin. 3 hari ternyata. Iya. Bukan besoknya, lusanya baru ngelanjut. Jadi sampai dipuji-puji di festival itu saya bingung gitu. Saya pun bisa merasakan film ini art house-nya tuh kerasa gitu, festivalnya kerasa. Tapi kalau nggak populer saya sih nggak suka, nggak bisa nikmatin gitu. Memang ini katanya film indie juga ya, berarti dengan keindiannya bisa membuat film seperti ini. Emang secara sinematografi oke, gambar dan sebagainya oke. Tapi ya sekali lagi kalau cerita dan actingnya nggak oke ya, gitu ya. Plot twist ada, lumayan lah plot twistnya. Tapi kan kalau ceritanya nggak kuat, plot twist nggak bisa mengangkat sendirian gitu. Dan negatifnya pula di bagian akhir, metaforicalnya yang sebenarnya ada dan oke-oke aja, perumpamaannya ada gitu, dikotori dengan khotbah menurut gua. Lama ya lagi ya. Jadi terlalu preachy banget, khotbah banget. Kalau lu mau main subtle, ya udah main subtle dong ya nggak. Tapi di akhir-akhir udah jorok gitu. Kayak di awalnya tuh lu kayak mau ngasih lihat sesuatu, tapi lu kasih kelambu gitu. Nah, jadi orang meraba-raba gitu. Atau lu mau ngasih lihat sesuatu, lu nggak langsung kasih lihat itu, lu kasih lihat sesuatu yang membuat orang bisa berpikir ke sana. Ya penonton nggak bodoh kok ya. Betul. Tapi nggak konsisten. Di akhir lu kayak udah disiram aja semua sama pesan-pesan yang ingin dia sampaikan gitu. Jadi ya jelek. Untuk Roh, kamu kasih nilai berapa? Waduh, boleh nggak ngasih nilai? Hah? Iya. Harus kasih nilai dong. Ini kayak gimana ya? Kayak Kan bagaimanapun, tapi ya, to be honest with you ya, gue mendingan nonton Rumah Kentang loh. iya, aku baru mau bandingin sama Rumah Kentang. Men. Kayak misalnya gini loh, Rumah Kentang atau Aku Tahu Kapan Kamu Mati, itu kita masih bisa kayak anggap komedi lah gitu. Tapi loh. gini, kalau Rumah Kentang itu sebagai sebuah film, masih film, ngerti nggak lo? Ya, Kalau Aku Tahu Kapan Kamu Mati itu udah bukan film, men. ya. Itu penghinaan terhadap sinema. Jadi gue nggak mau bandingin Roh ini sama
Aku Tahu Kapan Mau Kamu Mati. Iya sih. Kalau Rumah Kentang menurut gue masih mau bikin film. Kalau Aku Tahu Kapan Kamu Mati tuh nganggap lu tolol gitu loh. Lu penonton tuh tolol. Gue mau ngapain aja juga lu telan gitu. Gue nggak mau merendahkan roh segitunya. Tapi kalau gue nonton, untuk gue masih bisa menikmati gitu ya. Meskipun banyak sekali kekurangan, gue mendingan nonton Rumah Kentang. Gue mendingan nonton Lampor. Lu soal Lampor. Lampor. Lampor itu belum kita review ya. Enggak. Karena saking waduh, jelek gitu ya. Tapi gue masih mending nonton Lampor. Sebagai cerita gue masih bisa lebih excited ngikutinnya daripada gue ngikutin itu bosen banget dan capek banget gitu. Bener-bener nggak ada sisi menikmatinya. Kalau di Lampor gue masih kayak mau ngikutin apa sih yang terjadi gitu loh. Kan kalau kata Dewi Lestari ini ya, sebuah cerita yang bagus adalah yang mengikat dan memikat gitu. Jadi di Lampor, di Rumah Kentang, walaupun banyak kekurangan, masih ada tuh sedikit mengikat maupun memikat. Kalau di Roh ini hampir tidak ada sama sekali. Sampai Gitu. ya udah nyesel ya. Ini kan bayar klik film buat nonton ini. Betul. Iya. Untung sih nggak nonton di bioskop. Untung. Ya, Ya udah. gitu ya. Nilainya belum. Aduh, berapa ya? Di IMDb ini buat patokan di IMDb 6,5. 6,5 dari 112 suara yang masuk. 112. Oh, lumayan baik juga ya. Berapa ya? 6,5 dari 10 ya. 40 gitu. Boleh nggak? Boleh. 40 35 deh. Iya. Oke. 35. Kalau gue akan memberikan nilai susah ya. Tadinya nggak tahu kenapa gue sebenarnya mau ngasih nilai kayak 50 gitu. Mungkin karena kebawa orang-orang bilang bagus, jadi gue nggak terlalu enak gitu ngomong film ini terlalu gimana gitu ya. Tapi mungkin gue akan kasih nilai 40 lah. Mungkin kalau nilainya gue kan lupa ya ngasih nilai Rumah Kentang berapa gitu. Cuman kalau seandainya ini lebih tinggi ya karena teknisnya lebih serius lah gitu daripada Rumah Kentang gitu. Seenggaknya ini nggak tolol. Ngerti kan? Walaupun ya kadang-kadang kan kita bisa lebih engage dengan sesuatu, cuman ternyata ada tolol-tololnya gitu. Kalau ini tuh nggak tolol tapi nggak menarik gitu. Ngerti gak sih? Kan kalau yang kayak film-film horor tolol tuh menarik kok sebenarnya, cuman ya tolol gitu. Ya, jadi 35 dan 40. Jarang-jarang saya lebih tinggi loh. Bosan lah ya. Aku kan teman-teman kalau udah sering nonton, habis nonton pasti berasa kan. Aku suka ya bilang aktor-aktrisnya cantik-cantik apa ya, mungkin ini karena itu juga. Ya, anggaplah itu anggapan yang populer ya kan. Ya. Kan nggak bisa dipungkiri banyak orang nonton film karena ih ganteng aktornya Ya, gitu kan, yang apalagi main masyarakat Luna Maya, iya gitu. sinetron kita gitu kan. Iya di Rumah Kentang aja Christian Sugiono sama Luna Maya bu. Ya itu saja untuk Roh. Ini mungkin film Malaysia yang pertama kita nonton juga ya. Nggak tahu ya, aku dulu pernah nonton film Mandarin, itu katanya dia film Malaysia sih, nggak tahu. Oh film Mandarin kok film Malaysia? Dia ya orang Cina yang di Malaysia gitu, jadi ya. Kalau bagi saya mungkin ini film pertama ya, kecuali joint production kayak My Stupid Boss yang benar-benar Malaysia ya, mungkin ini film pertama ya. Mohon maaf Mr. Chiu Kinwa. Ya udah. Untung Anda tidak bermain di sini. Kalau tidak sudah saya maki-maki. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman lu yang suka film Malaysia atau suka film art house, Film horor ya. Ya, atau mungkin film yang suka roh ya kan nih. Bro, nih ada yang jelek-jelekin roh. Kasih lihat dia. Pendapat orang lain biar dia tahu apa itu demokrasi. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi ya. iya betul. Biar kita bisa nonton film lebih banyak lagi dan terhindar dari film-film seperti Roh. Sampai jumpa lagi di episode habis nonton selanjutnya. Ciao. Dadah. Dan kami harap tidak ada komen yang menginginkan full spoiler review Iya, dari bro. Roh. Mulai lupa, ingin melupakan. Lalu dia bunuh diri. Ya ini agak spoiler ya. Oke, boleh itu mesti.